البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita mempelajari seputar surga dan neraka. Bahwasanya kedua makhluk tersebut merupakan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk abadi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan bahwasanya surga dan neraka akan dipenuhi oleh kalangan jin maupun manusia. Apa dalilnya untuk hal ini indak ya Umar? Baik, wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia secara keseluruhan. Dan telah kita lewati ikhwani fillah perbandingan antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar, yang Nabi SAW ibaratkan dengan apa? Yang dengannya kita tahu betapa banyak manusia yang masuk ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Sehingga hal ini membuahkan bagi kita semua untuk bersyukur atas nikmat Islam. Tatkala Allah berikan hidayah kepada kita untuk menjadi seorang muslim, ini merupakan nikmat yang besar. Kenapa? Karena perbandingannya sangat jauh antara jumlah kaum mukminin dengan orang-orang kufar wal musyrikin. Berapa perbandingannya? Indak ya Mujahid, ini Mujahid. Sagir. Perbandingannya berapa? Atau seperti apa? Nah, datang permisalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ma antum fi ahli syirk illa kasyaratil bayda fi jildis thawril aswad. Itu sauda. Tidaklah kalian diperbandingkan dengan ahli syirk, itu kaum muslimin. Dalam sebagian riwayat mal muslimun fi ahli syirk. Tidaklah kaum muslimin ketika diperbandingkan dengan ahli syirk, ahli kufur, hanya ibarat seperti satu helai rambut yang berwarna putih pada seekor sapi yang berwarna hitam. Atau sebaliknya, seperti rambut yang berwarna hitam satu helai saja pada seekor sapi yang berwarna putih. Satu helai rambut dibandingkan berapa banyak helai-helaian yang rambut yang ada pada seekor sapi. Nah, maka dalam hadits yang lain ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan perintah Allah kepada Adam, akhrij ba'than nar. Ya Adam, akhrij ba'than nar. Wahai Adam, keluarkan rombongan untuk menuju ke neraka. Maka bertanya, fika, pada setiap berapa? Fi kulli alfin tis'umi'ah wa tis'ah wa tis'in. Pada setiap 1000 orang yang dikirim ke neraka 999. Dan hadisnya dalam As-Sahih.
Maka saat itu para sahabat merasa sangat berat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan hiburan bahwasanya 999 itu dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj. Syahid atau yang menjadi inti di sini ikhwan, betapa banyaknya ahlu syirki wal kufri, dan betapa banyaknya mereka-mereka yang masuk ke dalam neraka. Sehingga wajib atas kita untuk bersyukur atas nikmatul Islam. Di sisi yang lain juga harus untuk kita senantiasa merasa khawatir. Bisakah kita mati di atas keislaman itu dan istiqamah di atasnya? Karena itu yang dituntut untuk bisa selamat dari siksa api neraka yang begitu dahsyat. Karena yang menjadi tolak ukur tatkala seorang muslim mati dalam keadaan Islamnya. Makanya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ini yang senantiasa diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah-khutbah beliau. Yang mungkin karena seringnya kita mendengar itu ibarat hanya sekadar muqaddimah saja. Padahal padanya perintah yang sangat tegas ikhwani fillah untuk kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan berislam. Nasallallahu azza wa jalla ayyumitana 'alal islami was sunnah. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Poin ke-374. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala kam 'idhamu jildil kafiri fin nari wal dirsi. Berapa tebal kulit seorang kafir di neraka dan berapa besar gigi gerahamnya? Dirs, gigi geraham telah kita lewati dalam pembahasan tajwid. Nah, tapi ini dirs kita untuk mengingat gigi geraham kita terbagi menjadi berapa? Indak ya Ahmad? Menjadi 3, yaitu dawahik, tawahin, nawajid. Nah, ini gigi geraham kita. Adapun gigi geraham kelak orang-orang kafir di akhirat, wallahu taala alam. Kalau kita di dunia, gigi gerahamnya dalam qiraah atau ilmu tilawah terbagi jadi 3 jenis. Yang paling awal yaitu apa? Dawahik. Dinamakan dawahik kenapa? Karena gigi ini nampak ketika seorang tertawa. Jumlahnya berapa? Indak Mbak Muhammad? 4. Ya. Kemudian tawahin. Tawahin karena gigi ini berfungsi untuk mengunyah, untuk melembutkan makanan. Dan ini paling banyak jumlahnya. Berapa jumlahnya indak Masya? 16? Hah? Berapa? 12. 4 atas, 4 bawah. Masing-masing kanan kiri 2. 3 apa? Nah, Taib. 3. Yang di rahang atas, kemudian 3 di rahang bawah. Semuanya 12. Kemudian yang paling akhir namanya apa? Nawajil. Inilah yang datang dalam hadis. Jumlahnya berapa? 4. Jadi masing-masing sisi 1. Nah, 1 kanan, 1 kiri, kemudian atas bawah, semuanya berarti 4.
Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk kita gigit sunnah ini dengan gigi geraham itu. Dan yang paling dalam berarti apa? Betul-betul paling kuat. Jadi kita memegang sunnah tidak hanya di ujung saja, tapi betul-betul kita masuk dan apa? Pegang dengan erat-erat. Ini kalau dirs kita, gigi geraham kita. Adapun gigi geraham orang-orang kufar kelak di neraka jahanam, bagaimana keadaannya? Wal jawab idhamu jildihi masiratu 3 ayyam. Tebal kulitnya sejauh perjalanan 3 hari ya kawan. Subhanallah. Antum 3 hari melakukan perjalanan baru bisa menembus tebalnya kulit seorang kafir. Kelak di neraka wal iyad billah. Wa dirsuhu mithlu jabali Uhud, dan gigi gerahamnya seperti gunung Uhud. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan orang-orang kufar di neraka jahanam dalam bentuk yang sangat besar seperti ini. Kalau kulitnya saja setebal itu, giginya saja sebesar gunung Uhud, lalu bagaimana keseluruhan jasadnya? Ini semuanya ikhwani fillah liyadzuqul adzab, agar mereka betul-betul merasakan azab. Karena sesuatu ketika lebih besar, permukaan ketika lebih lebar, ini ketika mendapatkan panas, ini lebih berat. Sehingga azab betul-betul terasa pada semua titik-titik dari tubuhnya. Karena memang telah kita ketahui neraka adalah negeri untuk mereka-mereka mendapatkan azab. Apa dalilnya? Wa dalilu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirsul kafir aw nabul kafir mithlu Uhudin. Gigi geraham seorang kafir atau gigi taring seorang kafir kelak di akhirat, di neraka ketika mereka telah dimasukkan, mithlu Uhudin, seperti gunung Uhud. Wa ghiladu jildihi masiratu 3, dan tebalnya kulit kafir tersebut jarak 3 hari perjalanan. Hadis rawahu Muslim. Sehingga tidak ragu tentang kesahihannya. Dan telah kita lewati juga ikhwan, bahwasanya keadaan orang-orang kufar pada kondisi yang seperti ini, walaupun setebal 3 hari perjalanan, tetap semuanya akan akan betul-betul hangus terbakar. Dan setiap hangus, Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kulit yang baru. Allah Subhanahu wa taala katakan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kulit-kulit mereka itu hangus. Namanya kulit kalau sudah hangus, setelah itu belakangnya tidak panas lagi. Atau ada panas tapi terkurangi. Kita kalau membakar, membakar sesuatu, membakar kulit kambing, kalau sudah hangus belakangnya tidak bersih-bersih, butuh untuk dibersihkan. Sehingga kerak-kerak yang hitam itu bersih, baru bisa terbakar di baliknya. Dan keadaan orang-orang kufar kelak di neraka jahanam tidak sekedar balik, tapi betul-betul diganti kulit yang baru, sehingga ketika terjilat api neraka merasakan panas yang baru. Kulit, ikhwanifillah,
Ketika awal pertama kali tersengat panas, bukan main rasanya. Setelah itu kedua kali mungkin sudah lebih reda, karena tadi sudah pernah terjilat panas. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menghukum mereka dan agar betul-betul merasakan azab yang sangat, yang dulu ketika di dunia mereka diperingatkan enggan, mereka diperingatkan tidak peduli, maka Allah katakan dalam ayat tadi, kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyadzuqul adzab, agar mereka betul-betul merasakan azab. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Ini semua mereka dapatkan dikarenakan ulah mereka sendiri ketika dulu di dunia. Allah telah kirim Rasulnya dan telah turunkan kitab-kitabnya untuk memberi peringatan. Maka Nabi SAW peringatkan para sahabat dalam khutbah beliau, anzartukumun nar, anzartukumun nar, anzartukumun nar, sampai apa? Sampai saat itu beliau memakai khamisah, semacam selendang jatuh. Dikatakan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, naam, sampai-sampai selendang Nabi SAW jatuh dikarenakan apa? Betul-betul konsentrasi dan begitu semangatnya Nabi memperingatkan kaum muslimin, juga keseluruhan manusia dari neraka. Jangan sampai seorang hamba melakukan hal-hal yang menjadikan sebab dia terjerumus dalam siksa yang sangat dahsyat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah tegaskan dalam surat Al-Lail, fa'andartukum naran talazza. Kami peringatkan kalian dari siksa api neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini keadaan mereka orang-orang kufar, yang seorang muslim pun tidak boleh merasa aman. Kenapa ikhwani fillah? Selama nyawa ini masih berada di badan kita, tidak ada seorang yang boleh merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, al-amnu min makrillah wal ya'su min rawahillah yang kulani an millatil Islam. Perasaan aman dari makar Allah. Dia merasa aman, aku muslim, mesti akan selamat, mesti akan husnul khatimah, tidak akan tersilat api neraka. Ini merasa aman. Tidak ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sebaliknya, al-ya'su min rawahillah, perasaan putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbul perasaan dalam dirinya, tidak mungkin Allah menerima taubatku dan seterusnya. Kedua-duanya ini akhwani fillah, kata Imam At-Tahawi, yang tulani an millatil Islam, akan memindahkan seseorang dari agama Islam. Dan ini sangat jelas. Kenapa? Karena kalau sudah merasa aman dari makar Allah, biasanya dia akan menerjang berbagai macam maksiat. Dan sebagaimana dikatakan para ulama, al-kabair atau al-ma'asi baridul kufri, kemaksiatan atau dosa-dosa besar adalah baridul kufri, ibarat pos yang akan mengantarkan kepada kekufuran. Kenapa? Dosa-dosa saling menarik satu sama lain. Dosa satu kalau enggak segera bertobat, menarik dosa berikutnya, menarik dosa berikutnya, sampai digelincirkan oleh syaitan ke dalam kekufuran. Demikian pula sisi yang lain, seorang merasa takut tapi berlebihan, sehingga tidak ada dalam diri dia perasaan bahwasanya Allah maha luas rahmatnya dan maha luas ampunannya, sehingga merasa putus asa. Perasaan putus asa seperti ini juga apa? Menjadikan seorang kufur pada Allah. Kenapa? Karena tidak beriman terhadap sifat rahmah, bahwasanya Allah Ghafurur Rahim.
Dan tidaklah orang-orang terkena dua penyakit ini kecuali biasanya apa? Keluar dari keislaman wal iyad billah. Maka hadits ini akhwan cukup untuk menjadi peringatan bagi kita. Dari sekian banyak hadits dan sekian banyak ayat yang menceritakan tentang neraka Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana keadaan orang-orang di dalamnya. Hari-hari yang dipenuhi dengan azab, hari-hari yang dipenuhi dengan panas. Dalam keadaan demikian tidak pernah dikurangi azabnya. Di antara ayat yang paling keras yang menutup semua harapan orang-orang kufar, ikhwani fillah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naba. Allah katakan fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Ini ayat yang paling keras. Kenapa? Dikarenakan Allah katakan fadzuqu, rasakanlah oleh kalian, sekali-kali kami tidak akan menambahkan untuk kalian kecuali azab. Berarti tidak ada kemungkinan lagi mereka dikurangi azabnya. Tidak ada keringanan. Setiap bertambah hari bertambah berat. Apalagi harapan untuk bisa keluar. Wal'iyadu billah. Nasallallahu azza wa jal al-afiyata wassalamah. Walhamdulillahi rabbil alamin.